Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga kemarin malam itu bagus ya, mudah-mudahan untuk laga malam hari ini lebih baik, dimana ada 8 laga yang akan saya bahas mulai dari La Liga Spanyol ya. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Atletico Madrid menghadapi Villarreal ya. Jadi terlihat di laga ini tim yang diunggulkan Atletico Madrid dengan formasi 4-4-2, sedangkan begitu juga dengan Villarreal ya. Beberapa pemain akan absen untuk Atletico Madrid, ada 3 pemain dan 4 pemain dari tim tamu Villarreal ya. Klasemen sementara Villarreal 3 laga 7 poin, sedangkan Atletico Madrid 3 laga pertama 2 poin ya. Jadi untuk laga ini sangat berpotensi kedua tim mampu mencetak gol, dan gol kemungkinan akan ada 3 gol. Potensi bisa imbang ataupun hanya selisih 1 gol. Masih di La Liga Spanyol, saya membahas pertandingan Atletico Bilbao menghadapi Alaves. Terlihat di laga ini Bilbao dengan formasi 4-2-3-1, sedangkan Alaves dengan formasi 4-3-3. Bilbao tuan rumah terlihat ada sekitar 6 dan 7 ya, 7 pemain akan absen, sedangkan Alaves hanya 1 pemain saja. Klasemen sementara di awal musim ini dia 3 laga 9 poin Bilbao, Alaves 4 poin dari 3 laga. Untuk laga ini kemungkinan besar gol akan kurang dari 3 gol ya. Kemungkinan laga Bilbao menghadapi Alaves di laga malam hari ini maksimal terjadi 2 gol saja. Kemudian saya pergi ke Serie A Italia. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Juventus menghadapi Inter Milan. Juventus terlihat dengan formasi 3-4-2-1, sedangkan Inter Milan dengan formasi 3-5-2. Kalau di laga ini 2 pemain akan absen untuk tuan rumah Juventus. Terlihat dari head to head, ini Juventus terakhir menangkan laga pada bulan 2 dengan skor 1-0. Untuk laga ini imbang ataupun kemenangan Juventus, kemungkinan skor masih kurang dari 3 gol. Maksimal bisa jadi laga ini akan ada 1 gol ataupun 2 gol. Kemudian saya pergi ke Liga Premier Inggris. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Newcastle menghadapi Wolves atau Wolverhampton ya. Newcastle dengan formasi 4-3-3, Wolves dengan formasi 3-4-3. Ada 3 pemain akan absen untuk tuan rumah Newcastle. Wolves di laga ini ada 2 pemain saja. Head to head terakhir kemenangan Newcastle dikenang dengan skor 3-0. Untuk laga ini kemungkinan besar nampaknya Newcastle akan mampu meraih kemenangan pertama mereka di kandang sama menghadapi tim tamu Wolves. Masih di Liga Premier Inggris, di laga ini kita membahas pertandingan Everton menghadapi Aston Villa. Terlihat laga ini Everton dengan formasi 4-2-3-1, begitu juga dengan Aston Villa ya. 2 pemain akan absen untuk tuan rumah Everton. Aston Villa ada 1 pemain saja. Dari line up pemain ini, dari Aston Villa ada Malen, Walking, kemudian dari Everton itu ada Jack Grealish. Beberapa kemungkinan untuk laga ini nampaknya gol akan kurang dari 3 gol. Kemudian untuk kemenangan masih terlihat Aston Villa bisa meraih kemenangan ataupun imbang 90 menit. Selanjutnya saya membahas pertandingan tuan rumah Crystal Palace menghadapi Sunderland. Terlihat di liga ini tim yang diunggulkan itu yaitu tuan rumah Crystal Palace ya. Sunderland terlihat di laga ini ada beberapa pemain mereka akan absen, ada 3 pemain. Crystal Palace ada 5 pemain. Dari beberapa laga ini terlihat 3 laga 6 poin, sedangkan Crystal Palace 3 laga 5 poin. Kemungkinan besar untuk laga ini imbang atau selisih 1 gol. Sunderland masih nampak kuat, kemungkinan skor nampaknya kurang dari 3 gol. Masih di Liga Premier Inggris, di laga ini saya membahas pertandingan Bournemouth menghadapi Brighton. Terlihat di laga ini Bournemouth dengan formasi 4-1-4-1, sedangkan Brighton dengan formasi 4-2-3-1. Kedua tim sama-sama memiliki 2 pemain mereka yang akan absen. Dari klasemen sementara dari 3 laga pertama, di mana tuan rumah Bournemouth berada peringkat 7 dengan meraih 6 poin, sedangkan Brighton berada peringkat 11 dengan meraih 4 poin dari 3 laga. Beberapa kemungkinan untuk laga ini, Brighton bisa memberi kejutan untuk tuan rumah Bournemouth. Laga bisa selisih 1 gol ataupun bisa berakhir di skor imbang. Kemudian dari Bundesliga Jerman, saya membahas pertandingan menghadapi RB Leipzig. Terlihat dari formasi, ini baru prediksi formasi untuk kedua tim ya. Mainz dengan formasi 3-4-3, sedangkan RB Leipzig dengan formasi 4-3-3. Kedua tim sama-sama memiliki beberapa pemain akan absen. Mainz ada 4 pemain, RB Leipzig ada 2 pemain. Dari klasemen sementara dari 2 laga pertama, RB Leipzig meraih 3 poin dari 2 laga, Mainz 1 poin ya.
Untuk laga ini dari oke, kita bisa melihat Mainz cukup baik bermain kanan, tapi untuk kali ini kemungkinan besar Leipzig bisa meraih kemenangan ataupun imbang. Kemudian memasuki laga yang terakhir, saya membahas pertandingan Freiburg menghadapi Stuttgart dari Bundesliga Jerman ya, dimana Freiburg dengan promosi 4-2-3-1, sedangkan Stuttgart di laga ini dengan promosi yang sama. Terlihat tuan rumah tidak ada pemain mereka mengalami cedera, sedangkan Stuttgart di laga ini terlihat ada 6 pemain ya. Dari dua laga pertama Freiburg itu 0 poin ya dari dua laga pertama, sedangkan Stuttgart 3 poin dari dua laga pertama. Jadi untuk laga ini kemungkinan besar Freiburg akan mencoba meraih kemenangan di kandang, mengingat mereka masih 0 poin ya dari dua laga pertama dan ini laga ketiga. Mungkin besar Freiburg bisa meraih kemenangan.